Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mafia Sekolah, channel yang membahas materi dan soal matematika, fisika, dan kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang alkanol atau alkohol. Alkanol atau alkohol ini merupakan senyawa turunan alkana. Nah, di sini kita akan membahas tata nama senyawanya berdasarkan dua aturan. Yang pertama aturan IUPAC atau International Union Pure and Applied Chemistry. Kemudian aturan yang kedua ada namanya aturan trivial. Nah, jadi di sini kita bahas dulu tata nama aturan IUPAC. Nah, tata nama aturan IUPAC ini langkah pertamanya adalah pilih rantai utamanya. Rantai utama yang dimaksud adalah rantai dengan jumlah C yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Pilih rantai utama, yaitu rantai dengan jumlah C yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi, Kemudian yang kedua, aturan IUPAC itu memberikan penomoran. Jadi nomor 1 itu dimulai dari C yang mengikat gugus fungsi, memberikan penomoran nomor 1 dimulai dari C yang mengikat gugus fungsi. Atau gugus fungsi ini harus mendapatkan nomor paling kecil. Gugus fungsi harus mendapatkan nomor paling kecil, Kemudian aturan yang ketiga, jika jumlah cabangnya lebih dari 1 itu diberi awalan. Kalau cabangnya 2 diberi awalan di, kalau 3 tri, kemudian kalau 4 itu tetra. Jika jumlah cabang lebih dari 1 diberi awalan di, ini untuk 2 cabang, kemudian tri 3 cabang, kemudian kalau cabangnya ada 4 itu tetra. Ini 4 cabang. Jadi kalau jenis cabangnya itu nanti metil, ada 2 metil misalkan, berarti dimetil. Kalau ada 3 metil, 3CH3 berarti trimetil. Kemudian aturan yang keempat adalah
jika jenis cabangnya lebih dari satu, maka dalam penulisannya ditulis sesuai abjad. Jenis cabang lebih dari satu. Jenis cabang lebih dari satu itu namanya ditulis sesuai abjad. Namanya ditulis sesuai abjad. Nah, jadi kalau jenis cabangnya itu ada metil misalkan dengan etil, misalkan ada cabangnya CH3 dengan C2H5, berarti ini kan metil. Kemudian C2H5 ini etil. Nah, jadi ditulis dalam tulisannya nanti ditulis sesuai abjad. Berarti etil dulu kita tulis baru metil. Kan E dulu baru M dalam urutan abjad. Kemudian yang kelima baru penulisan nama. Penulisan nama. Nah, jadi dalam penulisan namanya itu ditulis itu nomor cabang dulu. Nomor cabang. Kemudian strip nama cabang. Kemudian nomor gugus fungsi. Nomor gugus fungsi. Kemudian strip lagi baru nama rantai utama. Nah, nama rantai utama. Nama rantai utama. Nah, nama rantai utama ini disesuaikan dengan jenis gugus fungsinya atau disesuaikan dengan ciri khas gugus fungsinya. Diberikan akhiran ciri khas gugus fungsinya dari gugus fungsinya. Nah, ini urutan penulisan nama dalam alkanol atau alkohol itu. Jadi yang pertama nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi, kemudian nama rantai utama itu disesuaikan dengan ciri khas dari gugus fungsinya. Kalau gugus fungsinya jenis alkohol, maka alkana itu, kalau jenisnya alkohol, maka nama belakangnya itu harus ol. Alkana itu nama belakangnya ol. Jadi akhirannya itu ol. Jadi kalau alkana ini menjadi alkanol. Nah, kemudian kalau alkana itu kan ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, jadi yang akhiran A pada alkana ini diganti dengan akhiran ol. Nah, ini diganti dengan akhiran ol.
Nah, jadi ini menjadi apa? Metanol jadi ya kan? Jadi ini metanol. Yang A ini diganti dengan ol, akhiran ol. Jadi kalau ini etana menjadi etanol. Kemudian kalau ini propana menjadi propanol. Kalau butana berarti dia butanol. Kalau pentana pentanol. Kalau heksana jadi heksanol. Kalau jenis nyawanya alkohol. Kalau heptana heptanol. Oktana menjadi oktanol. Kemudian nonana menjadi nonanol. Dekana menjadi dekanol. Kemudian kalau jenisnya eter, nanti kalau jenisnya eter, dia nanti ada di belakang akhiran namanya itu, akhirannya ada oksi gitu. Jadi kalau metana ambil metana, etana, propana. Nah ini seterusnya ambil 3 jenis alkana saja. Jadi kalau metana jenisnya kalau senyawanya eter maka menjadi metoksi. Jadi yang akhiran ana ini diganti dengan oksi. Jadi akhiran ana diganti dengan oksi. Ya, jadi ini menjadi metoksi. Ini diganti menjadi oksinya, ana diganti dengan oksi, jadi etoksi. Kemudian propana menjadi propoksi. Jadi di sini akhiran ana ini dalam alkana diganti menjadi oksi. Nah, jadi akhiran ana ini diganti dengan oksi. Ini oksi di sini. Ini oksi. Nah, di sini juga oksi. Nah, begitu juga dengan senyawa alkana yang lain. Kalau butana berarti butoksi. Kalau pentana pentoksi. Kalau heksana heksoksi. Heptana heptoksi. Kalau oktana oktoksi. Kemudian kalau nonana nonoksi. Kalau dekana dekoksi. Nah, kemudian kalau gugus fungsinya jenis alkanal, kalau alkanal maka akhirannya itu diganti dengan al. Akhirannya al. Jadi akhirannya itu harus diganti dengan al. Jadi kalau alkana menjadi alkanal. Jadi kalau pada alkana ini menjadi alkanal. Jadi A-nya ini diganti dengan al. Jadi kalau metana menjadi metanal. Metana menjadi metanal. Kalau etana menjadi etanal. Kalau propana jadi propanal. Nah, begini seterusnya.
Kalau butana, butanal, pentana, pentanal, heksana, heksanal, heptana, heptanal, oktana, oktanal. Kemudian kalau alkananya nonana jadi anonanal, kalau dekana jadi dekanal. Nah, itu kalau gugus fungsinya jenis alkanal. Jadi akhiran a pada alkana itu diganti menjadi akhiran al. Jadi ini dihilangkan, ditulis menjadi al. Kemudian kalau jenisnya itu alkanon, kemudian kalau alkanon, maka akhirannya itu on. Jadi kalau metana menjadi metanon. Jadi kalau metana menjadi metanon. Kemudian kalau etanon. Kalau propana jadi propanon. Kalau butana, butanon. Butana menjadi butanon. Nah, begitu seterusnya sampai ke dekana. Kalau dekana berarti dekanon. Jadi akhiran a pada alkana diganti dengan akhiran on.